Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi'i dengan NIM 124240153. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya. Saya mengangkat isu dengan koperasi simpan pinjam. Baik, langsung saja ke latar belakang. Koperasi sendiri sebagai organisasi ekonomi berbasis asas kekeluargaan yang sering menghadapi berbagai tantangan administrasi dalam operasionalnya. Salah satu masalah utamanya yaitu pengolahan data anggota yang tidak terintegrasi. Sebagian besar koperasi masih menggunakan pencatatan manual seperti buku catatan atau spreadsheet sederhana. Hal ini membuat data rentan terhadap kesalahan pencatatan, kehilangan informasi atau duplikasi data. Untuk berikutnya ada kesulitan melacak simpan dan pinjam. Dalam koperasi simpan pinjam, pencatatan transaksi simpan anggota itu sangat krusial. Perhitungan bunga serta pelacakan jadwal pembayaran pinjaman sering menjadi tugas yang rumit dan memakan waktu yang banyak. Dan minimnya laporan keuangan yang akurat. Tanpa sistem yang terkomputerisasi, pembuatan laporan keuangan membutuhkan waktu lama dan berpotensi tidak akurat. Hal ini menghambat pengambilan keputusan yang strategis. Oleh karena itu, pembangunan sistem berbasis data merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan ini, untuk menciptakan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan koperasi. Untuk tujuan riset saya untuk pembangunan sistem basis data untuk koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data. Nah, basis data yang terpusat memungkinkan semua informasi tersimpan dalam satu sistem, sehingga memudahkan pengelolaan dan pengaksesan data staf koperasi. Mempermudah pelacakan simpanan dan pinjam secara otomatis. Dengan adanya sistem otomatis, setiap transaksi simpanan, bunga pinjam, serta pembayaran dapat dicatat serta secara langsung mengurangi beban kerja yang bersifat manual. Juga menyediakan laporan yang akurat dan cepat. Basis data memungkinkan pembuatan laporan seperti total simpan, pinjaman aktif, dan keuntungan dalam hitungan detik, membantu koperasi dalam evaluasi kinerja secara lebih efisien. Juga mengurangi resiko kesalahan pencatatan yang rumit. Sistem ini dirancang untuk minimalkan human error dengan fitur validasi otomatis, sehingga data yang disimpan lebih konsisten dan akurat. Juga meningkatkan transparansi kepada anggota. Koperasi dapat mengakses informasi yang terkait simpanan, pinjaman, atau keuntungan mereka yang meningkat rasa percaya terhadap manajemen koperasi. Nah, berikut adalah IRD yang telah saya buat. Untuk skemanya sendiri, anggota dapat mengambil dua keputusan, yaitu anggota dapat menaruh pinjaman dengan cara anggota menaruh simpanan, dan juga anggota dapat mengambil pinjaman, dan juga anggota dapat membayar pinjaman di pembayaran. Untuk RAT-nya sendiri, hubungan tabel anggota dengan tabel simpanan bersifat one to many. Artinya satu anggota dapat memiliki banyak simpanan. Relasi tabel anggota dengan tabel pinjaman juga bersifat one to many. Tabel pinjaman dan tabel pembayaran memiliki relasi one to many karena satu pinjaman dapat dibayar oleh beberapa tahap. Berikut adalah tabel-tabel yang saya gunakan. Untuk tabel anggota sendiri berisi data pribadi anggota seperti ID anggota, nama, alamat, dan kontak. Tabel ini menjadi pusat dari seluruh relasi dalam basis data. Lanjut ke tabel pembayaran.
Tabel pembayaran adalah untuk menyimpan data pembayaran pinjaman mencakup jumlah pembayaran seperti tanggal dan ID pinjaman terkait. Ada tabel pinjaman digunakan untuk mengelola informasi pinjaman anggota seperti jumlah pinjaman, status pembayaran, bunga, dan jadwal pembayaran. Nah, kita masuk ke tabel terakhir yaitu tabel simpanan, mencatat setiap transaksi yang simpanan anggota termasuk jumlah simpanan, tanggal transaksi, dan anggota terkait. Nah, keamanan basis data adalah hal yang sangat penting untuk melindungi data dan resiko seperti akses tanpa izin, kebocoran informasi, dan kerusakan pada sistem. Agar keamanan tetap terjaga dengan baik, berikut adalah langkah-langkah yang saya sarankan untuk melakukan keamanan basis data. Untuk yang saya sarankan untuk pertama yaitu autentikasi dan otorisasi. Untuk autentikasi sendiri adalah proses untuk memverifikasi identitas seseorang atau sistem yang mencoba mengakses suatu layanan atau sumber daya. Untuk tujuannya sendiri, memastikan bahwa pengguna atau entitas yang mengakses sistem adalah benar siapa yang mereka klaim atau data yang ada di dalam sebuah sistem. Untuk otorisasi sendiri itu ada otorisasi proses untuk menentukan hak atau izin pengguna terhadap sumber daya atau layanan setelah mereka berhasil diautentikasi. Tujuannya mengontrol akses ke sumber daya berdasarkan peran atau izin yang telah ditentukan. Untuk hasil dari otorisasi adalah pengguna hanya dapat mengakses file, fitur, atau data sesuai dengan hak yang telah diberikan. Selanjutnya ada data yang dienkripsi. Data yang telah dienkripsi adalah data yang telah diubah ke dalam format yang tidak dapat dibaca atau dimengerti oleh pihak yang tidak memiliki izin. Proses ini dilakukan dengan menggunakan algoritma khusus atau cipher dan kunci enkripsi sehingga deskripsi yang dapat mengembalikan data tersebut ke bentuk aslinya. Untuk tujuan enkripsi sendiri adalah melindungi kerahasiaan data, melindungi data dari intersepsi saat dikirim melalui jaringan. Untuk tujuan enkripsi sendiri adalah untuk melindungi kerahasiaan data dan melindungi data dari intersepsi saat dikirim melalui jaringan. Oke, kita masuk ke potensi ancaman. Yang pertama adalah SQL injection. SQL injection adalah jenis serangan keamanan pada aplikasi yang menggunakan database. Serangan ini terjadi ketika penyerang menyisipkan atau menyuntikkan kode SQL berbahaya ke dalam input pengguna seperti form URL atau parameter query untuk memanipulasi atau mendapatkan akses tidak sah ke database. Lanjut ke serangan yang kedua, itu adalah Service Denial Distributed atau DDoS. Nah, serangan ini adalah jenis serangan cyber yang bertujuan untuk membuat sebuah layanan server atau jaringan tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah dengan cara membanjiri sistem target dengan lalu lintas yang berlebihan. Serangan ini menggunakan banyak perangkat yang tersebar di berbagai lokasi untuk melancarkan serangan secara bersamaan. Untuk kesimpulan dari tugas akhir saya ini adalah sistem for koperasi ini dirancang untuk mempermudah pengolahan data anggota, simpanan, pinjaman, dan pembayaran secara efisien dan terstruktur. Sistem ini mendukung transparansi transaksi, meningkatkan kepercayaan anggota, dan mempermudah pengambilan keputusan melalui data yang terorganisir dengan langkah-langkah keamanan seperti kontrol akses, enkripsi, dan backup rutin.
Data koperasi terlindungi dari ancaman secara keseluruhan. Sistem ini membantu koperasi memberikan layanan yang lebih baik dan mendukung keberlanjutan operasionalnya. Cukup sekian dari presentasi saya malam ini. Mungkin ada salah kata, bisa di DM aja IG-nya, nanti saya akan taruh di deskripsi. Selamat malam dan terima kasih.